Halo, selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Halim Sugiarto di channel Trader Community dan IG @forex by Halim. Jadi kalau market outlook pada minggu ini, minggu ketiga di Juni 2021, tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2021. Nah, lihat berita minggu sebelumnya, tentu saja kita akan mengintip dulu biasanya kira-kira hasil dari minggu lalu. Mungkin coba saya cek dulu sebentar. Oke. Nah, ini adalah data-data minggu lalu. Oke, saya perbesar sedikit. Oke, kalau melirik data minggu lalu, ternyata beberapa data seperti Bank of Canada rate statement yang kita ulas di minggu lalu ternyata memang benar tidak terjadi perubahan suku bunga, dan tapi statementnya juga mungkin tidak se-hawkish bulan yang lalu ya. Jadi agak sedikit menurun dia karena juga data-data yang muncul di Kanada baik dari lapangan kerjanya di 2 bulan terakhir agak mengalami sedikit penurunan. Kemudian dari ECB kita lihat di hari Kamis juga mengadakan pertemuan bank sentral di mana suku bunga tetap 0% dan juga tidak menunjukkan ada tanda-tanda statement hawkish yang bisa mendorong euro untuk menguat lebih banyak. Dan di malam Kamisnya yang di data penting yang kemarin kita bahas minggu lalu, yaitu data CPI atau tingkat inflasi, dan menunjukkan bahwa dari 0,8% menjadi 0,6% atau di atas forecast, dan ini merupakan inflasi yang cukup tinggi di dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalau kita melihat skala-skala sebelumnya, tingkat inflasi ini sudah mulai cukup mengkhawatirkan ya, karena kenaikannya boleh dibilang udah masuk level-level yang sebelumnya belum ada. Jadi saya mau tahu apakah nanti bank sentral atau Fed akan melakukan tindakan. Nah, kita bisa lihat di minggu ini. Oke. Nah, kalau kita melihat hari Senin ini mungkin agak sepi, tapi kita di Selasa kita akan mulai dengan data core retail sales Amerika Serikat, di mana forecastnya menunjukkan perbaikan dari minus 0,8% menjadi 0,4%. Dan salah satu indikator dari inflasi juga ada PPI, Price Producer Index, di mana sedikit turun 0,6% menjadi 0,5%, tapi masih dibilang cukup tinggi. Dan berikutnya dari retail sales-nya per bulan Amerika Serikat ini agak menurun ya dari 0% menjadi minus 0,6%. Dan selanjutnya yang penting lagi ada katakan ada CPI, belum ada forecast, sementara bulan lalu 0,5%, berarti cukup tinggi inflasi di Kanada. Kemudian inilah yang kita tunggu di minggu ini adalah tentang dari Fed meeting atau FOMC statement, di mana kemungkinan suku bunga memang tidak berubah, tetap masih di bawah 0,25%, tapi statement inilah yang kira-kira bisa menunjukkan apakah bank sentral akan melakukan tindakan mengenai tingginya inflasi ini. Nah, kita tahu bahwa mereka sudah mengucurkan dana yang cukup besar untuk subsidi. Apakah mereka akan mulai melakukan tapering dan sebagainya? Ini yang kita tunggu di hari Kamis dini hari jam 1 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada data GDP New Zealand, ini jam 5.45 pagi, dan disusul paginya adalah data lapangan kerja dan tingkat pengangguran Australia, di mana forecastnya cukup baik. Jadi kalau melihat dari data ini harusnya Australia akan tersupport cukup bagus di hari Kamis tanggal 17 Juni nanti. Dan yang terakhir, dari Swiss National Bank juga mengadakan pertemuan bulanan tentang suku bunga. Mereka merapatkan bahwa sampai saat ini Swiss National Bank masih menetapkan suku bunga di minus 0,75%. Dan mereka juga sebenarnya cukup khawatir bahwa penguatan mata uang Swiss boleh dibilang saat ini cukup overvalue bagi mereka, sangat menyulitkan untuk ekspor mereka sendiri. Nah, inilah yang kira-kira data-data penting di minggu ini, periode 14 sampai 18 Juni. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, mungkin kita bisa pindah ke grafik sebentar. Oke, saya mau lihat. Oke, nah ini adalah grafik Euro US Dollar. Pada grafik mingguan ini kita lihat dari pergerakan minggu lalu dengan minggu sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda bearish atau penurunan. Kita lihat bahwa nilai tertingginya tidak melebihi lagi dari dari minggu sebelumnya, dan mungkin apabila memecahkan area support di daerah 2070 hingga menuju ke arah 2050, ini mungkin euro bisa mencoba ngetes di level 1.2000.
dan ini merupakan support yang cukup kuat saya rasa, sehingga kalau break di bawah ini mungkin euro bisa bermain di bawah 1.2000 lagi. Tapi saya belum tentu yakin karena hari Kamis nanti akan ada big event, dan kita lihat big event ini mungkin bisa menentukan arah pergerakan euro ataupun arah pergerakan dolar lebih lanjut. Dan kalau kita intip yang lain seperti di pound sterling, minggu lalu kita sudah membahas bahwa pound sterling dalam 3 minggu terakhir bermain di level area 1.4070 hingga 1.4240. Tapi sekarang kalau lihat sekarang ini agak sedikit bearish untuk pound sterlingnya. Apabila bisa menembus level 4070 mungkin akan mencoba ke level test ke 1.4000. Di area atasnya kita lihat ada resisten di daerah 4180, dan ini juga udah cukup kuat. Ya mungkin hingga dengan rapat Fed nanti hari Kamis mungkin belum akan break ke dua sisi tersebut. Sementara dari transaksi gold, kalau kita lihat emas pada pagi hari ini masih melanjutkan penurunan dibanding Jumat kemarin. Secara daily masih mengalami penurunan dan akan mencoba ngetes area 1855. Uptrendnya sementara sudah berubah, udah cenderung mulai ke sideways dan mulai menunjukkan bearish. Tapi kita melihat apabila 1855 ini tembus, apalagi didata dengan strong US dollar yang lebih kuat dari statementnya Fed, mungkin akan menyebabkan emas akan turun level ke level 1820 sampai 30. Namun jika terjadi yang terbaliknya, di mana Fed tidak mengumumkan suatu tapering atau suatu kata-kata yang sifatnya hawkish, mungkin emas akan balik lagi ke area 1904 yang 2 hari kemarin sempat dicoba dites tapi tidak break. Jadi demikian ulasan teknis yang saya lihat dari 3 currency, euro, pound sterling, dan emas. Nah, tentu saja kita masih menunggu volatilitas itu yang akan terjadi hari Kamis ini, hari nanti. Jadi main eventnya atau big eventnya ada di sana. Demikian pembahasan dari saya, Halim Sugiarto, Elite Hunter Community. Jangan lupa teman-teman, kita tahu kasus COVID di Indonesia sekarang mulai meningkat lagi. Jadi tetap waspada, jaga kesehatan, stay fokus, dan keep healthy. I see you next week.